Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga yang menggali tanah untuk mencari batu akik menemukan peti berisi peluru aktif di Desa Bandengan, Kabupaten Cirebon. Ratusan pengemudi ojek online berunjuk rasa di kantor Balai Kota dan DPRD Kota Cirebon tuntut pencairan BLT kompensasi kenaikan harga BBM. Sadis, seorang lelaki di Cimahi nekat tikam mantan istri dan pacarnya dengan pisau lipat. Pacar sang mantan istri tewas. Warga Kelurahan Marga Batik, Kota Tasikmalaya berunjuk rasa memprotes program sertifikasi tanah gratis oleh pemerintah yang dinilai tidak sesuai janji. Warga yang berunjuk rasa di kantor wali kota kesal karena pejabat wali kota yang dicari tidak kunjung datang. Sejumlah pemuda dari Aliansi Masyarakat Marga Bakti menggugat mendatangi kantor wali kota Tasikmalaya. Mereka ingin menemui pejabat wali kota untuk mengadukan persoalan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL alias program sertifikat tanah gratis yang dinilai warga bermasalah. Seperti tak kunjung turunnya sertifikat warga serta munculnya pajak terutang pasca terbitnya sertifikat. Mereka berharap wali kota segera menertibkan aparatnya dan meminta agar pajak terhutang dihapuskan. Untuk segera membereskan program PTSL yang mandek, yang belum kelar dari tahun 2018 sampai tahun sekarang, dan juga terkait pajak, wajib pajak terutang PPHTB salah satunya, karena di masyarakat ketika program ini diluncurkan tidak ada sosialisasi atau penyuluhan terkait wajib bayar pajak PPHTB ini. Ketahuan itu setelah masyarakat mau menggantikan peralihan nama tanahnya atau mau dijual ataupun mau sekarang diborahkan ke bank, ketahuan tidak berlaku karena masih terkendala oleh wajib pajak terutang ini PPHTB. Namun wali kota yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang, akhirnya massa pun membakar ban bekas. Massa pun menyegel pintu masuk kantor dengan memasang spanduk tepat di pintu masuk kantor. Hingga petang pejabat wali kota yang ditunggu tak kunjung hadir. Mereka pun berencana untuk menginap sampai ada jawaban dari pejabat wali kota Tasikmalaya. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Aksi unjuk rasa ratusan pengemudi ojek online di kantor Balai Kota dan DPRD Kota Cirebon Rabu lalu diwarnai kericuhan. Massa yang berusaha merangsek masuk ke area Balai Kota menuntut Pemkot Cirebon segera mencairkan BLT BBM yang tak kunjung diberikan sejak naiknya harga BBM tahun lalu. Aksi saling dorong ini terjadi saat ratusan pengemudi ojek online berusaha masuk ke area Balai Kota Cirebon dengan mengerahkan mobil komando Rabu siang. Massa yang hendak menemui wali kota terhalang barikade petugas di pintu gerbang. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan meski akhirnya diredam oleh petugas. Namun ketegangan sempat kembali terjadi saat massa berhasil membuka gerbang gedung Dewan dan berusaha memasukkan mobil komando. Petugas yang masih bersiaga di Balai Kota langsung menghalau dan meminta massa untuk tetap berada di luar gedung Dewan. Ketegangan baru mereda setelah Sekda Kota Cirebon dan anggota Dewan menemui massa dan melakukan dialog di pelataran gedung Dewan. Dalam aksinya, massa mendesak Pemkot Cirebon segera mencairkan BLT BBM khusus pengemudi ojek yang belum juga diberikan sejak naiknya harga BBM tahun kemarin. Massa menganggap Pemkot tidak serius mencairkan BLT tersebut dan terkesan tidak ada tindak lanjut. Bahwa ada BLT ojol, BLT untuk ojek pangkalan, UMKM, nelayan, angkutan kota. Dari tahun 2022 sampai sekarang untuk di Kota Cirebon itu belum direalisasikan sama sekali. Sedangkan Kabupaten Cirebon, Kuningan yang terakhir kami ajukan itu sudah cair. Sementara Pemkot Cirebon berjanji dalam 3 bulan ke depan BLT tersebut akan cair.
Ya, 13. Oktober, November, Desember tahun lalu. Nanti kita lihat apakah kita bisa mengasumsikan yang sama untuk 3 bulan, tergantung pada nanti setelah selesai regulasi dan kesiapan penyaluran. Kalau 2023 ini enggak, Pak? Iya, nanti kita lihat timelinenya ya, terhitung mulai tanggalnya kapan. Selain BLT, massa juga menyuarakan 6 butir tuntutan dalam petisi yang diantaranya kepastian hukum ojol hingga tindak tegas aplikator tanpa kantor. Usai melakukan diskusi dan menyepakati bersama tuntutan dengan Pemkot, massa kemudian membubarkan diri. Namun massa berjanji jika 3 bulan ke depan BLT ojol tak cair, mereka akan melakukan unjuk rasa dengan menghadirkan ojol se-Jawa Barat di kota Cirebon. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Kita ke informasi lainnya, pemerintah Kota Banjar menggelar imunisasi HPV Human Papilloma Virus vaksin terhadap anak perempuan kelas 5 dan 6 sekolah dasar. Tujuannya untuk mencegah penularan kanker leher rahim atau kanker serviks. Pemkot Banjar menargetkan vaksinasi kepada 1.500 orang siswa. Rabu pagi, pemerintah Kota Banjar mencanangkan program imunisasi Human Papilloma Virus atau HPV pada 4 sekolah dasar yang ada di Kota Banjar. Imunisasi ini diberikan kepada para siswa kelas 5 dan kelas 6 sekolah dasar, dengan tujuan untuk mencegah penularan penyakit kanker leher rahim. Pencanangan program imunisasi HPV ini disaksikan oleh Wakil Wali Kota Banjar dan Kepala Dinas Kesehatan dengan melepas balon sebagai tanda dimulainya imunisasi. Itu pertama untuk mencegah penyakit diare pada anak usia balita, dan di sekolah ini untuk mencegah kanker serviks yang dilaksanakan pada anak kelas 5 dan kelas 6 SD untuk wanita saja, namun anak perempuan. Target berapa anak? Target di Kota Banjar 1.500-an untuk Kota Banjar. Pemberian imunisasi HPV dilakukan agar penerima imunisasi terbebas dari penyakit kanker leher rahim. Penyebab utama penyakit kanker leher rahim atau kanker serviks adalah penularan virus human papilloma. HPV ini kan virus yang menular sebetulnya. Bentuknya sih kutil, tetapi dari penyebaran itu bisa mengakibatkan kanker serviks. Makanya ini lebih banyak kepada perempuan, berbahaya kankernya. Kalau papillomanya itu bisa menular kapan saja dan oleh siapa saja yang terinfeksi papilloma dengan bersentuhan melalui luka lecet, melalui hal-hal yang sangat biasa dilakukan oleh masyarakat umum. Nah, atas dasar itu pemerintah menganggap penting untuk melakukan pencegahan dengan adanya imunisasi HPV di seluruh Indonesia. Virus ini bisa menular melalui hubungan seksual dan vaksinasi HPV paling baik diberikan sebelum penerimanya aktif secara seksual. Target program vaksinasi HPV adalah 1.529 anak perempuan yang duduk di kelas 5 dan 6 sekolah dasar di seluruh KTA Banjar dan akan terimunisasi dalam waktu 1 bulan. Eko Syebudi melaporkan dari Kota Banjar.